Ya, kita bisa semoga ditambah pula dengan nikmat keberkahan waktu, kita bisa pakai terus untuk mengkhatamkan kitab kita ini yang tinggal 12, kalau nggak kalau kurang lebih tinggal 13 bab lagi insya Allah. Iya, 13 bab. Terakhir itu bab 67. 67. Baik teman-teman, kita ke bab 54 kita, yaitu judulnya janganlah mengatakan hambaku atau abdi atau amati. Tapi kan di kita ada ya istilah abdi dalam ya. Nah itu abdi itu seperti itu nggak boleh kalau kita pakai tauhid ya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang di antara kamu mengatakan kepada sahayanya atau pelayannya, kalau zaman dulu tuh kan ada istilah perbudakan ya. Ini dulu sebelum perbudakan dihapuskan ini Allah melarang ngomong sama hamba sahayanya atau pelayannya bilangnya hidangkanlah makanan atau berikan air wudhu kepada Gusti Pangeranmu. Ya kalau Gusti Pangeran tuh kalau di bahasa Arabnya jadi Robbaka. Dan hendaklah pelayannya mengatakan tuanku, Sayyidi atau Maulaya, jangan dibilang Tuhanku. Nah, abdiku, hambaku, abdi amati, tetapi hendaklah mengatakan bujangku atau fataya, gadisku atau fatab, dan anakku atau gulam. Makanya kita pernah lihat, insya Allah mungkin teman-teman kalau masih ingat sebuah hadis ketika Rasulullah SAW lagi boncengan sama Ibnu Mas'ud dan beliau berpesan banyak kepada Ibnu Mas'ud dengan kalimat ya gulam, gitu, wahai anakku. Nah, di sini ya kalau kita lihat di kandungan babnya ini maksudnya larangannya itu di apa di dalam kitab di dalam bab 54 ini intinya janganlah mengatakan hambaku dengan kalimat abdi amati. Kenapa emangnya? Karena ucapan dengan lafaz seperti ini mengandung kemungkinan adanya penyekutuan, ya. Jadi mengandung kalau bahasa kita beraroma musyrik lah, beraroma syirik dalam rububiyahnya Allah. Sehingga dia dilarang dalam rangka kita biar beradab kepada Allah dan juga menjaga tauhid kita dengan cara menutup segala celah, segala jalan yang mungkin dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Intinya itu ya. Artinya kalau kalau kita pakai tauhid itu mungkin kalau orang ngecapnya saklek banget, kaku banget, tapi kita tuh prinsipnya di tauhid ini segala celah atau segala apa jalan yang mungkin akan membawa kita kepada kemusyrikan itu kita tutup dari awalnya udah kita tutup ya Kak. Jadi kalau ada sedikit aroma-aroma kemusyrikan maka kita tutup aroma-aroma kesyirikan. Makanya kalau dalam tauhid kalau kita ngomong aku bertahan demi anak-anakku itu nggak boleh ya kan kita insya Allah udah tahu. Mungkin kalau kita ngomong di orang banyak bagi mereka kan kaku banget. Tapi kalau kita pakai ngomong pakai kacamata tauhid, aku bertahan demi anak-anakku tuh nggak boleh. Ya kalau kita bertahan ya demi karena Allah gitu ya. Aku berjuang begini emang buat siapa kan buat kamu atau apalah gitu ya zaman sekarang. Nah, penjelasan kitab ini intinya pertama adalah kita kenapa jangan mengatakan hambaku dan segala macam karena intinya pertama teman-teman boleh kasih tulisannya di subjudulnya gitu ya. Kita mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah itu adalah salah satu pondasi ya dan asas dari agama kita. Kita kan agama kita ini dibangun di atas mengagungkan Allah dan syariatnya. Lihat di surat Al-Hajj ayat 32. Jadi Islam ini dibangunnya itu di atas pengagungan kepada Allah dan syariatnya. Nah, dalilnya di surat Al-Hajj ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Arti di sini kalau orang takwa itu udah kelihatan. Makin takwa dia, maka makin dia mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Kalau kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau bilang, pokok dari agama adalah mengagungkan Allah. Ini urutannya ya. Pokok dari agama adalah mengagungkan Allah, agama, dan para rasulnya. Jadi pertama Allah, kedua agama, ketiga para utusannya.
Istihza dengan hal itu menafikan pokok ini dan sangat bertolak belakang. Jadi pertama, bab kita ini kita membicarakan tentang mengagungkan Allah. Dalil surat Al-Hajj ayat 32, lalu perkataan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya pokok dari agama kita adalah pertama mengagungkan Allah, kedua mengagungkan agama, ketiga mengagungkan para rasulnya. Jadi kalau ada yang namanya pengagungan-pengagungan di luar hal itu menafikan pokok ini, itu sangat bertolak belakang ya, nggak boleh. Yang kedua, intinya dari judul kita kali ini adalah yang kedua, agar kita menghindari kata-kata yang bermakna buruk, ya. Agar kita menghindari kata-kata yang bermakna buruk. Karena apa? Salah satu syariat dalam agama kita adalah menghindari kata-kata yang bisa, bermakna dengan makna yang buruk. Banyak dalil yang menunjukkan atas hal ini, di antaranya kita lihat surat Al-Baqarah ayat 104. Al-Baqarah ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan ra'ina, tapi katakanlah unzurna dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang pedih. Kata-kata ra'ina dan unzurna itu sebenarnya sama, ya. Teman-teman kalau mau catat ra'ina, ro ain ya nun. Ra'ina. Coba dilihat di suratnya Al-Baqarah 104 udah ketahuan ya ra'ina itu tulisannya. Ra'ina itu kami melihat, unzurna juga kami melihat, artinya sama. Kenapa pakai ro'ina nggak boleh? Ya, padahal maknanya baik. Ra'ina, lihat kami atau perhatikanlah kami. Dulu para sahabat ngomong kayak gitu tuh nggak ada maksud apa-apa selain memang pengen minta diperhatikan. Kalau bahasa kita simak nih, simak aku gitu ya. Ra'ina atau unzurna, lihat kami. Tapi ternyata ada suatu nih, makanya pakai itu nggak boleh. Kenapa? Dulu orang-orang Yahudi suka memplesetkan kata-kata, salah satunya ro'ina ini ya. Para Yahudi ini memplesetkan kata-kata itu dan menggunakan untuk berbicara kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dengan maksud yang buruk. Jadi diplesetin biar dia punya makna yang buruk. Misalnya kayak tadi ro'ina, maka mereka manggil Nabi ru'unah. Hurufnya sama, beda barisnya. Ya, Mbak Rahma coba dilihat di Quran tuh. Al-Baqarah 104 itu. Ro'ina. Barisnya apa aja? Fathah, kasroh, fathah kan. Ro'ina, ya kan? Kalau plesetan Yahudi, ru'unah, sebenarnya sama hurufnya, tapi dia pakai udah beda baris. Domah, 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 fathah kan. Ru'unah. Nah, ru'unah itu artinya bodoh. Ru'unah itu artinya bodoh, blow on, gitu ya, blow on. Jadi orang Yahudi itu sengaja pakai ru'unah untuk manggil Nabi. Maka Allah tahu. Sejak itu Allah melarang, ya, maka Allah melarang penggunaan kata-kata itu biar menutup pintu-pintu, artinya mereka biar nggak dapat celah lagi buat memplesetkan lagi, ya. Kata-kata udah artinya bagus diplesetin biar jadi seperti yang mereka pengenin, jadi olok-olokan. Dan Allah Ta'ala merintahkan kepada hamba-hambanya supaya menggunakan kata-kata lain sebagai gantinya. Itu ya, pakai unzurna. Kalau pakai unzurna jadi lebih lengkap lagi artinya kayak gini. Tunggu ya agar kami bisa mengerti apa yang kau ucapkan. Unzurna, perhatikan kami atau simak, simak biar biar kamu paham kayak gitulah. Pernah ada yang suka lihat di TikTok nggak ustazah yang suka ngejelasin apa itu? Sampai paham gitu kan dia kalau ngomong sampai paham. Saja siapa gitu ya. Nah, itu kayak jadi jargonnya beliau. Nah, di sini kalau kata-kata unzur, nah ini artinya simak, dengerin sampai paham kayak gitu. Nah, ini sebenarnya kata-katanya itu sama banget ya kandungannya dengan ro'ina tadi, tapi dia nggak mengandung sesuatu yang terlarang. Kalau pakai unzurna orang si Yahudi nggak bisa plesetin. Ini contoh ya, contoh bahkan sekedar ro'ina dan unzurna saja Allah bahas. Supaya apa? Supaya jangan sampai menodai kehormatan Nabi kita SAW.
apalagi kepada Allah Ta'ala ya. Maka sekarang kita simak hukumnya. Gimana sih memanggil budak dengan sebutan abdi atau amati? Gimana hukumnya? Kalau kata kalau menurut Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah, hukumnya dalam hal ini terbagi jadi dua. Ya, hukum mengatakan atau memanggil budak dengan sebutan abdi, abdi itu cowok ya, atau amati, coba cewek. Hukumnya ada dua. Jadi, apakah benar-benar nggak boleh pukul rata atau gimana sih? Nah, yang pertama penjelasan beliau, kalau dia disandarkan kepada orang lain, misal seperti Abdu Fulan atau Amah Fulan, ini masih boleh, ya. Abdu Fulan atau Amah Fulan. Kalau Abdu Fulan misalnya jadi kayak itu pembantunya si Fulan gitu. Amah Fulan, kalau bahasa kita itu ART-nya Bu ini, itu pembantunya Bu RW misalnya, kayak itu masih boleh. Jadi ini kalau dia disandarkan kepada orang lain seperti misalnya kita bilang Abdu Fulan atau Amah Fulan, ini masih boleh. Allah sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 32. Surat An-Nur ayat 32. Wa ankihu wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jadi kalau hamba-hamba sahayamu, ya kan, hamba sahaya, jangan dong sayang, kok kamu usil banget deh. Hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan, itu nggak boleh. Itu masih boleh. Menunjukkan dia pelayannya gitu lah ya. Di sini, nah ini disandingkan dengan hadis Nabi SAW yang artinya tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim pada budak dan kudanya. Ini menunjukkan kepemilikan saja, bukan berarti dia menyembah gitu ya. Dia budaknya si Fulan. Walaupun dia bilang budaknya Fulan, tapi di sini tidak ada konteks si budak ini mempunyai kewajiban menyembah tuannya, nggak ada. Maka masih bisa, masih boleh. Itu kudanya si Fulanah atau itu ontanya si Fulanah, nggak apa-apa juga walaupun dibilang onta itu onta itu eh, kepunyaannya Fulanah, tapi kan onta itu walaupun dibilang miliknya Fulanah tapi dia nggak ada kewajiban untuk menyembah Fulanah itu, jadi masih boleh. Jadi cuma menunjukkan kepemilikan yang pertama. Disandarkan kepada orang lain seperti Abdul Fulan atau Ahmad Fulan, ini masih boleh kita pakai dalil An-Nur ayat 32. Kalau mau pakai bahasa singkatnya, cuma menunjukkan kepemilikan tanpa ada di situ unsur-unsur kewajiban untuk menyembah gitu ya. Jadi teman-teman kalau nyatat begitu mungkin lebih enak menjelaskannya. Itu yang pertama. Yang kedua gimana? Yang kedua ini kita boleh bagi jadi dua lagi. Kalau disandarkan kepada dirinya sendiri. Ya, yang kedua ini kalau emang disandarin kepada diri sendiri, nah ini kita punya dua kemungkinan nih. Kalau disandarkan kepada diri sendiri, yang pertama, kalau cuma dalam bentuk kabar, ya, kalau redaksinya itu redaksi kabar, misalnya kayak gini, aku udah memberikan makan pada hambaku, aku udah memberikan pakaian untuk hambaku, aku sudah memerdekakan hambaku. Kalau ini diucapin tanpa kehadiran si hambanya itu, si budaknya itu nggak apa-apa. Syaratnya gitu ya. Kalau diucapkannya tanpa kehadiran mereka, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau mereka ada dan ngomongnya kayak gitu, itu akibatnya buruk kepada si hamba itu. Seakan-akan kelihatan banget rendahnya orang itu gitu ya. Ini budakku nih udah aku bebasin nih, si budakku udah aku beliin pakaian, udah aku kasih makan. Kan kesannya kayak kita itu kayak lagi mau menguasai sedikit dari rububiyahnya Allah gitu. Kan ngasih makan kan, ngasih makan, ngasih pakaian pakai disebut. Nauzubillah. Nah, kalau diucapkan di depan mereka langsung itu akibatnya bisa buruk dan itu apa namanya? eh itu yang nggak boleh.
Kalau kalau misalnya nggak ada akibat buruknya karena dia nggak bermaksud dengan peribadatan, yang dia maksud itu cuma budak, itu masih nggak apa-apa. Jadi kalau ada kata-kata itu makanya kembali ke hati lagi ya kalau kalau yang tauhid itu misalnya, "Itu budakku tuh, udah aku tuh yang ngasih dia makan, aku yang ngasih dia pakaian." Omongan kayak gitu kalau kita bawa ke ranah tauhid, ngerinya seakan-akan dia bisa makan kenyang tuh karena kita gitu. Itu sih intinya ya. Nah kalau, yang ke diri sendiri tadi nih yang nomor 2-nya nih, kalau tadi kan bentuknya redaksi ya, kabar berita, redaksi kabar. Kalau yang kedua kalau bentuknya seperti panggilan, kayak misalnya dia bilang, "Wahai hambaku, bawain aku sesuatu." Itu gimana? Itu yang dilarang. Kalau sampai dia redaksinya benar-benar, "Wahai hambaku, bawakan sesuatu." Jadi nih dia memang udah panggilannya, "Hai hambaku, sini, bawain aku sesuatu." Nah itu nggak boleh. Ini hukumnya terlarang. Walaupun masih ada juga perselisihan di antara ulama, ada yang bilang tuh masuknya ke makruh, tapi di sini paling enggak kita biar lebih hati-hati, lebih milih haramnya. Makruh juga kan nggak bagus kan, makruh berarti Allah nggak suka kan. Nah ini kalau dalam kitab Qaulul Mufid, apa namanya, di situ isinya perkataan-perkataan yang bermanfaat dari para ulama. Jadi yang panggilan-panggilan ini yang kedua, yang kalau disandarkan kepada diri sendiri, ini ada 2 kemungkinan atau ada 2 gambaran. Kalau cuma dalam bentuk redaksi kabar, masih nggak apa-apa. Tapi sebaiknya juga diucapkan ketika si hambanya itu tidak ada dekat dia. Jadi kita paling nggak menutup celah untuk waswisnya setan ke dalam hati kita untuk merasa bahwa, "Karena gue nih lo bisa makan, karena gue lo bisa punya baju," dan segala macam lainnya. Nah, yang kedua dalam bentuk panggilan. Ini yang benar-benar terlarang. Nah, sekarang pelajaran yang bisa kita ambil dari bab ini, ya gimana sih cara bagusnya, gimana sih sebenarnya cara Nabi SAW mengajarkan ya tentang hal ini ke kita, ya. Di sini kalau Nabi itu, metode Nabi itu, Nabi selalu memberikan solusi ketika Nabi memberikan larangan. Itu caranya Nabi itu keren. Tidak pernah ada Nabi melarang tanpa di situ Nabi memberikan solusi. Jadi dalam hal ini, kita lihat ya kenapa nggak boleh ngucapin hambaku. Pertama, eee, Rasulullah SAW kalau dia menjelaskan sebab dari larangan itu, berarti ini ada faidahnya. Pasti ada beberapa manfaat dari apa yang Nabi ajarkan, ya. Kalau Nabi melarang kalau 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 Nabi ketika melarang beliau pasti menjelaskan sebabnya dari larangan tersebut, itu intinya ya. Nabi kalau melarang pasti Nabi menjelaskan kenapa hal itu terlarang. Nah, cara Nabi itulah yang benar-benar pasti akan membawa banyak manfaat. Manfaatnya apa yang pertama? Pertama manfaatnya buat ketenangan hati, ya, buat ketenangan hati terhadap sebuah hukum ketika dia mendengar sebabnya. Misalnya kayak gini, kita ke anak aja kita, "Jangan itu!" Kan kalau ngomong jangan dong biasa anak juga nggak mau terima. Nah, kalau kita jelasin jangan jangan main hujan terlalu lama ya, nanti kalau main hujan terlalu lama nanti kamu masuk angin. Kalau masuk angin entar nggak enak, perutnya kembung, entar nggak bisa bobo, mual, muntah, segala macem. Jadi kita kasih solusinya. Boleh main hujan atau boleh mandi tapi pakai air hangat, kayak gitu ya. Jadi nggak cuma ngelarang tapi kita kasih solusi. Itu cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, kedua penjelasan terhadap keagungan syariat Islam. Jadi faidahnya kenapa Nabi kalau melarang pasti beliau menjelaskan sebab dari larangan tersebut. Pertama adalah supaya yang dikasih larangan itu hatinya tenang karena dia tahu tentang sebuah hukum dan dia dapat solusinya. Dia tahulah kenapa dia nggak boleh melakukan itu. Yang kedua, penjelasannya terhadap keagungan syariat Islam. Jadi kalau nggak dijelasin, nggak dikasih solusi, syariat Islamnya nggak kelihatan keagungannya gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya semua perintah dan larangan yang ada dalam syariat itu pasti ada hikmahnya. Makanya Nabi jelasin, kayak misalnya
Kenapa dilarang minum khamr? Kan gitu. Jelas-jelas Nabi melarang minum khamr. Quran juga melarang kan, innamal khamru wal maisiru gitu kan, itu juga nggak boleh. Kalau di dalam hadis disebutin orang minum khamr itu sebenarnya induk dari semua dosa. Kayak seorang ahli ibadah ketika dia dijebak oleh seorang pelacur kan, tahu-tahu masuk ke kamarnya, si pelacur bilang, "Aku sebenarnya nggak ada keperluan apa-apa, cuman pengen godain kamu. Tapi sekarang kamu nggak boleh keluar. Ini udah aku kunci. Kalau kamu maksa keluar, aku akan teriak. Aku akan teriak kalau kamu tuh akan memperkosa aku. Sekarang kamu pilih antara tiga. Minum sama aku segelas aja, atau kamu berzina sama aku, atau kamu bunuh nih bayi ini." Kira-kira kalau manusia biasa milihnya apa? Ini kita ngomong secara awam ya, Mbak Sintia. Kira-kira kalau ditawarin minum segelas aja, atau berzina, atau membunuh bayi? Minum. Minum. Karena pikiran kita agak lebih sepele ya. Nah, si Abid ini, si ahli ibadah ini, dia langsung berlutut ya bilangnya, enggak, aku nggak mungkin membunuh, aku nggak mungkin juga berzina sama kamu. Ya udah aku pilih minum. Dikasihlah dia minum sambil diajakin ngobrol. Nggak nyadar lebih dari segelas. Habis minum, syahwatnya naik lah ngeliat si pelacur yang tadi sudah langsung buka bajunya. Terjadilah. Setelah terjadi, akhirnya terjadi juga pembunuhan kepada si bayi tersebut. Arti di sini Homer itu yang dianggap mungkin lebih sepele dari dua dosa tadi, ternyata justru dia menggiring kepada dosa-dosa selanjutnya. Jadi kata siapa ya Homer itu sepele? Ya, jadi Homer itu justru dia induk dari semua dosa. Itu yang kedua. Jadi setiap perintah dan larangan dari Allah udah pasti ada hikmahnya. Yang ketiga, eh, kalau Nabi udah ngelarang dan Nabi kasih solusinya, di situ akan ketahuan bahwa semua permasalahan itu kadang-kadang bisa dianalogikan kepada eh, persamaan sebab. Bahwa yang namanya permasalahan itu bisa dianalogikan melalui kesamaan sebab. Melalui kesamaan sebab. Ini biar ngerti, biar paham maksud kalimat ini, contohnya kayak gini. Kayak misalnya tadi ya, contoh al-khamru tadi. Kalau kita anggap sepele dosa, ternyata padahal dia malah merembet kepada dosa-dosa lainnya. Makanya Al-Quran di situ menegaskan Allah Ta'ala berfirman, La taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Allah tidak berfirmannya jangan berzina, tapi Allah bahkan jalan menuju zina itu jangan dideketin, gitu ya. Kalau bilang jangan berzina, kalau orang masih main-main di area-area hampir menuju zina masih boleh dong, ya kan? Tapi Allah Ta'ala berfirman, la taqrabu zina, jangan mendekati zina. Berarti apapun celahnya, apapun jalannya yang bisa membawa kita kepada perzinahan itu jangan deketin. Jangan coba-coba mendekati jalannya. Jadi jauh-jauh deh, nah itu ya. Sama kayak perkataan-perkataan ini juga. Makanya dihindari kalimat-kalimat yang kemungkinan mengandung unsur kesyirikan. Seakan-akan kita kayak mau menandingi rububiyahnya Allah. Itu tadi kata-kata jangan jangan sampai kita bilang sama karyawan kita, lo tuh kan gue yang ngasih makan, lo tuh kan gue yang ngasih pakaian, kalau nggak gue yang kasih juga lo nggak bisa tuh penampilan lo sebagus itu misalnya. Nggak bisa juga lo makan, nggak bisa tuh anakmu sekolah kalau nggak aku ngegaji kamu, nauzubillah. Ya, maka di sini kalau kita ngomong pakai sisi tauhid, insya Allah kita akan sangat berhati-hati dalam berucap. Ya, apalagi kepada Sang Pencipta. Kepada manusia aja kita harus punya adab. Nah, sekarang di sini saya lanjutin lagi eh, kata-kata Rob tadi ya. Ini penjelasannya sih, penjelasan ketuaan-tuannya ini takutnya jadi pada bingung ya. Bentar. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak kira-kira paham atau tidak maksud dari kata-kata hambaku tadi?
Saya pas baca kata-kata abdi ini saya ingatnya kan di keraton ya, malahan mereka pakai istilah abdi dalam. Terus kalau mereka jalan menuju tuanya harus, apa itu namanya, sambil jongkok ya. Nah nah ini kalau kita bawa ke Islam sebenarnya nggak boleh sampai sebegitunya sama manusia ya. Masya Allah Islam tuh ngajarnya indah banget. Nah di sini, eh ngomong lagi soal pemimpin ya. Sekarang kita ngomong soal sayyid misalnya. Tadi kan ada kata-kata eh, tuanku, sayyidi atau maulaya itu masih boleh. Kenapa? Karena Rasulullah juga pernah pakai kata-kata sayyid ini ya. Lafal sayyid ini boleh diberikan kepada selain Allah. Misalnya kayak Allah pernah berkata tentang Nabi Yahya alaihissalam di surat Ali Imran 39. Apa kata Allah di situ? Allah Ta'ala berfirman, lalu para malaikat memanggilnya Zakaria. Saat dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang soleh. Jadi di sini ada penyebutan sayyid ya, minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyya min minasolihin. Surat Ali Imran 39. Artinya nggak boleh ngomong tuanku, kok ini sayyid boleh, itu ini jawabannya. Ya, seperti juga Nabi juga pernah berkata, aku adalah pemimpin anak cucu Adam pada hari kiamat kelak. Jadi omongan Nabi ini bukan lantas Nabi merasa dia adalah Tuhannya para manusia ini, enggak. Ini cuma maksudnya beliau itu pemimpinnya kita entar di hari kiamat. Seperti juga ketika Nabi berkata tentang Hasan dan Husain, kata Nabi SAW, Hasan dan Husain adalah dua pemimpin para pemuda penghuni surga, masya Allah. Ya, Hasan Husain itu pemimpinnya para pemuda penghuni surga. Jadi kalau ada pemuda-pemuda yang meninggal yang memang belum sempat pada nikah, ntar mereka pemimpinnya adalah Hasan dan Husain. Kalau kita bayangin kayaknya keren banget kali ntar di akhirat itu ya di surga ya, masya Allah. Pemimpin para pemuda adalah Hasan Husain. Mungkin ya pemimpinnya para istri-istri yang solihah banyak ya, umur mukminin ya Aisyah dan segala macamnya, masya Allah. Nah, juga Nabi pernah ngomong juga tentang Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata Nabi? Abu Bakar dan Umar itu adalah pemimpin orang-orang dewasa penduduk surga dari golongan terdahulu maupun yang terakhir, kecuali para nabi dan rasul. Nah, orang-orang dewasanya dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar, masya Allah. Makanya ketika kalau teman-teman baca kisahnya Utsman bin Affan waktu beliau mau dibunuh, itu kan malamnya beliau bermimpinya ketemu sama Rasulullah yang didampingi oleh Umar dan Abu Bakar, maksudnya. Nah, kemudian Nabi juga pernah berkata ketika Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu datang. Apa kata Nabi? Berdirilah kalian, hormati pemimpin kalian. Ini cuma ngajarin takzim ya, takzim kepada pemimpin. Jadi mungkin tergantung situasi dan tergantung bagaimana kondisi hati yang mengucapkan dan yang melakukannya. Gitu kali ya. Kalau kita terlalu benar-benar nunduk banget, bongkok banget sama manusia, saking takutnya itu mungkin ya nggak boleh. Tapi kalau kita baca di sini, bilang tuanku masih boleh, kemudian pemimpin masih boleh, yang nggak boleh itu kalau sampai seakan-akan kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada dia gitu lah ibaratnya. Kalau udah sampai nyinggung ke rububiyahnya Allah itu yang hati-hati. Makanya pelafal penggunaan kalimat sayyid ini nggak apa-apa karena banyak banget dalil yang Nabi juga sampaikan tentang penggunaan lafal sayyid tersebut. Kira-kira begitu sih, cuman cuman itu aja sih kalau kata-kata hambaku, abdi dan amati. Nah, sampai di sini teman-teman ada yang mau bertanya? Kalau belum, kita ke kandungan dulu. Kandungan bab ini pertama, satu dilarang mengatakan abdiku atau hambaku. Tadi udah kita jelasin ya, penggunaan kata abdiku atau hambaku itu ada konteksnya, tapi kita lebih milih apa namanya, mendingan hati-hati karena khawatirnya nanti itu membuka celah-celah kesyirikan. Kenapa kalau ngomong abdi dan amati ini dilarang? Masuknya ke tauhid mana nih? Ayo, masuknya ke tauhid mana? Dari uluhiyah, rububiyah, atau asma wa sifat? Rububiyah pastinya. Iya. Kenapa rububiyah, Mbak Rahma?
Kenapa rububiyah? Ayam Mbak Rahma jawab Mbak Rahma. Tadi yang ngomong rububiyah Winda ya? Winda tuh. Gak apa-apa ya kita tanya Mbak Rahma sekarang. Kenapa rububiyah Mbak Rahma? Mbak Cynthia, kenapa rububiyah? Karena seolah-olah kan dia yang menciptakan. Nah, rububiyah itu kan kerjanya Allah kan ya. Rububiyah itu kekuasaan Allah untuk melakukan sesuatu. Yang namanya ngasih makan, mencukupi, kemudian memberikan pakaian, rezeki itu Allah. Jadi kalau kita sampai nyebut-nyebut, kamu tuh aku loh yang ngasih baju, kamu tuh aku loh yang ngasih makan, nah itu ngeri kan. Nah itu yang membuat kalimat apa panggilan hambaku itu dilarang. Mungkin khawatirnya nanti disitulah waswisnya setan ya, membuat si tuan ini merasa seperti tuan, dari tuan jadi Tuhan, ntar nauzubillah. Yang kedua, dilarang juga bagi para sahaya untuk menyebut Gusti Pangeranku dan dilarang untuk menyuruhnya dengan mengatakan hidangkan makanan untuk Gusti Pangeran. Gusti Pangeran udah biasa banget ya di Jawa ya. Ya kan? Sebutan Gusti Pangeran. Tapi mereka nyebut Gusti ke manusia sama Gusti ke Allah beda ya? Siapa yang jawab? Coba bisa kasih saya penjelasan, Mbak Heni? Baru aja mau ya Ustazah, ini mungkin lebih lebih kalau untuk saya Mm-mm. kayak di Inggris aja gitu. London tuh itu pangeran loh, princess itu kan. Nah, Tapi kan itu beda. Kalau yang ini ya Gusti Allah gitu. Gusti Allah gitu kan itu beda tuh konteksnya kalau kan. kalau ke orang Gusti Pangeran, kalau ke Allah Gusti Allah gitu ya. Iya itu. Tapi apa tetap sih taklik ya. Jadi em, apa hormat sekali kan kayak kalau misalnya kita maju mau ketemu sama itu apa Charles gitu kan atau yang di Roma Vatikan itu kan juga begitu ya kan kita harus berlutut dulu lah adalah unggah-ungguhnya gitu bukan sih Ustazah gitu Kita nggak itu usah omongin, gimana kalau kita nggak usah omongin mereka yang jelas-jelas non Muslim ya. Ini kita yang Muslim nih. Anak ah tanya kenapa hampir mirip sebutan kita ke Allah mm-mm. dengan ke manusia kan Gusti Allah sama Gusti Pangeran ya. Emang Gusti itu sendiri apa sih artinya? Sebutan tertinggi bukan Gitu ya. Ayo siapa yang ayo Yang saya nggak saya nanya bukannya lagi. iya nggak ini kurang pakemnya maha kayaknya ada itu. di Jadi dari pakai kalau lihat dari Wikipedia tuh ada aku pernah baca tuh yang maha. Oh Gusti, Wikipedia, ya apa namanya? Iya Gusti, Gusti. Jadi Gusti. si paling. Nah, berarti kan kalau sebenarnya maha kalau kita mau maha pakai, kan ya berarti kalau mau pakai kacamata tauhid sebenarnya ngomong Gusti ke manusia nggak boleh ya. Ya kan Gusti Allah, bukan ke ini Gusti Gusti untuk manusia dia nggak disertai kata-kata Allah dong. Ya Iya. Allah Gusti Nah, gitu makanya kan. tadi yang tanya Gustinya itu berarti mungkin maksudnya uh, jelas pas pas dia nyebut Gusti Allah udah berbeda ya. Jadi makna Gusti itu sendiri mungkin udah bergeser kalau kita sebutnya ke manusia gitu ya. Nggak kita bilang dia si paling maha gitu kan. Gitu ya. Kalau ya Gusti Sumir Randa Ustazah. itu artis Gusti Randa itu Saya baru mau ngomong itu Mbak takut disepet sama Ustazah. itu gimana itu namanya Gusti Randa. Ternyata kepala kita sama semuanya. Saya juga lagi ngomongin Gusti yang di kepala saya kebayang Mm-mm. Gusti Randa. Nah, ini kita lihat dari chat nih, Mbak Fe jelasin. Gusti itu yang maha. Sebagian warga Jawa Timur menyebutkan Allah itu Mm-mm. Gusti Pangeran. Nah, kan? Iya. Tapi kalau ke orang, ke raja gitu gimana tuh Mbak Fe? Ada di keraton Mbak Fe yang juga pakai Gusti Pangeran. Pangeran Haryo. Oh, Pangeran doang ya? Nggak pakai Oh, Gusti. nggak pakai Gusti ya? Pakai Gusti nggak? Ada ditambahin Gusti Pangeran Harjo lalalalalala Hmm. gitu. Tapi Ada kalau tuh orang, juga. iya benar nih kalau kata Mbak Fe, Gusti Pangeran sing balas, iya maksudnya kan ke Allah ya. Sebenarnya kalau lewat kalimat juga insya Allah sih mungkin kita paham ya, nggak lantas kita ujuk-ujuk bilang syirik lo nggak juga gitu kan. Pasti insya Allah ya mereka yang memahami bahasanya mereka lebih tahu. Yang ketiga, kandungannya diajarkan kepada si tuan supaya mengatakan bujangku atau gadisku atau anakku. Jadi ketimbang dia ngomong abdiku, mendingan dia ngomongnya bujangku, gadisku atau anakku. Kalau di Sunda bilangnya paling ujang gitu kan ya. Ujang, terus apa lagi? Kalau di kalau di kita.
Kalau Ujang itu lebih ke bocah. Kalau yang itu tuh Kasep, Asep gitu. Bukan Mamang. Mamang mah kakak. Oh, oh gitu. Ini untuk pelayan ya maksudnya ya. Kalau manggil Iya, pelayan. iya lagi bukan, bukan. Mamang tuh kakak sebenarnya. Tapi kalau kalau pelayan berarti bukan 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 di daerah Jawa Barat. Kalau di Jawa, Beda-beda loh Jawa. Jawanya Rat, Jawa mana sini? rata mas semua dari mas bakso sampai mas apa mau mas kalau saya manggil saja. Manggil manggil ya gitulah. Saya Jawa Jawa KW sih. Jadi jelasnya susah ya karena memang kayak banget ya Mm-mm. kalau bahasa ya, Masya Allah. Betul Oke, betul. sekarang yang keempat. Dan diajarkan kepada pelayan untuk mengatakan tuanku. Dia pakai Sayyidi atau Maulaya, masih boleh. Jadi jangan pakai Tuhanku atau misalnya kayak tadi ya, Gusti Pangeran. Mungkin nih, apa namanya, kalau seperti tadi yang Mbak yang di chat bilang Gusti Pangeran itu sebutan buat Allah, berarti nggak layak kita sebutkan kepada manusia, Gusti Pangeran ini. Kemudian yang kelima, kandungan babnya, maksud hal tersebut yaitu pengamalan tauhid dengan semurni-murni sampai dalam hal ucapan. Intinya gitu sih. Dalam lafal, pengucapan, supaya tetap berhati-hati, jangan sampai kita jadi hilang adab kita sama Allah. Apalagi sampai kita menyenggol tauhid rububiyah. Betapa rububiyah itu cuma haknya Allah. Yang namanya ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih rezeki, bikin orang itu kenyang, bikin orang itu anget, ya, bikin orang itu aman, yaitu Allah. Jangan sampai kita merasa gara-gara kita lah mereka bisa makan, karena di kita mereka bisa punya ini itu, nauzubillah. Itu intinya, dan dari lafal-lafal yang kita ucapkan supaya kita bisa menjaga, jangan sampai walaupun niat kita nggak ada niat apapun, tapi kalau sampai terucap takutnya itu membuka celah buat setan untuk membawa orang itu kepada kesyirikan, gitu sih intinya. Itu teman-teman, kebetulan emang bab ini cuma satu halaman saja ya. Jadi ya udah selesai penjelasannya. Nah, ini enaknya kita diskusi, makanya ada yang mau nanya atau ada yang mau nambahin atau ada yang mau sharing, monggo. Kalau katakanlah kan kalau di kampung gitu ya, kayak Mm-mm. zaman nenek-nenek saya dulu gitu, itu pembantu manggilnya juragan gitu. Nah kayak gitu tuh sebenarnya salah nggak ya? Nah, arti juragan itu sendiri apa sebenarnya? Ya bos lah kalau kalau karena kita orang Sunda gitu ya, bos lah istilahnya gitu kan. Oh, gini tadi setelah kan tadi dari penjelasan tadi, insya Allah coba bisa digaris bawahi ya Mbak Cynthia. Yang tadi dibagi itu loh, boleh kita menyebutkan bos saya atau tuan saya atau misalnya itu pembantu siapa sih? Itu pembantunya Ibu Cynthia. Ini kita mau menunjukkan itu pembantu itu miliknya Bu Cynthia. Selama dalam pengucapan itu tidak ada unsur seakan-akan si pembantu ini wajib menyembah Bu Cynthia, nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau ngomong tadi, kita lihat banyak orang manggil juragan-juragan, tapi kan nggak ada ya unsur-unsur di situ seakan-akan kayak dia tuh wajib menyembah si bosnya itu. Nggak ada kan Mbak Cynthia? Berarti nggak masalah. Gitu aja. Jadi kalau dari ucapan itu ada unsur seakan-akan, dari ucapan itu seakan-akan dia memang harus menyembah si bosnya itu yang nggak boleh. Maka tadi kayak kayak sebutan Gusti Pangeran ini mungkin agak agak kurang tepat karena itu tadi ya kayak di chat bilang Gusti Pangeran itu biasa sebutan buat Allah. Karena biasa orang bilang Gusti Pangeran sing bales. Nah, saya juga nggak tahu nih dalam prakteknya sejauh mana sih pemakaian Gusti Pangeran atau Pangeran saja kepada orang-orang keraton atau apapun di sana lah ya. Saya juga kurang tahu. Yang jelas, insya Allah kita yang sudah belajar, kita bisa lebih hati-hati untuk memanggil orang di atas kita atau kita juga memanggil orang yang di bawah kita. Jangan sampai kita seakan-akan menyembah manusia atau jangan sampai seakan-akan kita menyuruh orang di bawah kita menyembah kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Seperti gitu sih ya Mbak Cynthia. Insya Allah ngomong juragan. Oh itu Jawa Barat ya, juragan ya. Agan kan kayak jadi disingkat juga ya. Ngerti ya nih. Tukang ayam gue sampai sekarang manggil juragan. Juragan baru datang. Manggil siapa dia? Waduh. Manggil, Gawat. manggil Winda. Mm-mm. Gan, beli apa Gan?
Udah dikasih Ya, tahu orang nih. zaman sekarang gitu ya, agan, bos, iya bos, siap bos, kan gitu kan. Nah, kata-kata kayak gitu sih juga memang insya Allah ketika kita dengar tidak ada unsur-unsur penyembahan di situ gitu. Jadi memang makanya ketika jatuh hukumnya haram pun itu pun masih diperselisihkan oleh para ulama. Paling mentok-mentok makruh lah gitu kalau sampai sebegitunya. Mungkin intinya jangan sampai menjurus itu kepada penyembahan. Makanya di surat An-Nas itu kan di ayat ketiga ilahin nas, sesembahan manusia. Jangan sampai kita menyembah manusia melebihi zat yang paling berhak untuk disembah, yaitu Allah Ta'ala. Kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Berarti Hujan-hujan pada kalem semua ini. Enggak itu Ustazah, berarti kalau misalnya ada bos gitu yang killer atau apa pokoknya saklek banget gitu, nah itu juga kita kalau serba hati-hati ya, kalau terlalu ngikutin banget tersalah lagi gitu ya, Nah iya, gimana? itu dia. Kan karena saking killernya jadi mm, sampai mempengaruhi banget ke mental seseorang itu kan. Ya Nah ya itu ya, kita. takutan gitu itu Nah, nggak boleh berarti ya. makanya kalau orang tatakan tauhidnya bagus, insya Allah dia nggak akan sampai sebegitunya ketika menghadapi manusia yang mungkin itu tadi yang saat itu mungkin lagi berkuasa atas hidup dia sebagai mahasiswa misalnya kan gitu kan. Kalau misalnya dia nggak ada tatakan tauhidnya, kesian, bisa-bisa stres juga tuh, bisa depresi banget gitu kan. Seakan-akan nyawanya tuh ada di situ. Kalau sampai kenapa-napa, jebret down banget, nauzubillah. Ya pokoknya insya Allah semoga kita dan anak keturunan kita itu tauhidnya tetap mantap supaya karena zaman ini makin kesana makin nggak keru-keruan dah gitu ya. Ya Bahkan benar-benar sekelas Ustadz selamat. aja sampai bisa bilang Homer masih masih beranian minum Homer dia timbang yang lain kan gitu. Karena auzubillah kan. Jadi emang semoga Allah kasih kita petunjuk selalu ya teman-teman. Itu Mbak Amin amin Heni ya robbal alamin. karena sekarang ini em, kadang-kadang orang-orang yang kita tokohkan juga kadang bisa bisa ngomong itu salah, bisa ngomongnya keliru, Betul betul. ya kan? Ini apa atau kerjaan tuh kan ada yang sistem kontrak itu loh Ustazah. Kan tuh habis itu udah deh pokoknya gue yang penting kontraknya lanjut lagi, yang penting gitu tuh kan ada juga. Itu salah juga berarti ya kan? Ya salah, berarti kan dia menganggap itu tadi biasa kalau udah mikir kayak gitu kan kalau nggak gue turutin ntar kontrakan kontrak nggak Hmm, diperpanjang. Di situlah ujiannya, tuh luar biasa ya. subhanallah kan. Nah, bukan bukan orang itu yang menyenggol rububiyahnya Allah si bawahan ini yang justru takut dengan eh, takut sampai lupa bahwa rububiyah itu punya Allah gitu. Dia bisa kerja bisa makan ya bukan karena kontrak itu kan gitu. Memang tapi itu tadi makanya benar-benar bekal iman tuh harus kuat ya kan. Kita nggak bisa salahin kalau emang dia memang dari kecil mungkin belum nggak dapat tempaan kan. Lah kita yang ditempa aja juga bisa aja kita ngeluh-ngeluh bisa. Lupa. Betul. Iya, ngeluh bisa, mungkin protes bisa, mungkin juga Pak ada saatnya kita ngambek, malas ibadah ada. Nah, setan itu pokoknya nggak kenal lelah lah kalau untuk ngegodain manusia. Arti di sini kalau kita lagi dalam kondisi alhamdulillah kita lagi ingat alhamdulillah, alhamdulillah Allah udah tolong kita untuk ingat sama Allah. Tapi kalau kita misalnya lihat teman kita yang lagi lupa, jangan juga kita mencela karena emang iman itu bertambah dan berkurang. Ada kala dia bertambah, ada kala dia berkurang. Kalau ada teman lagi down, kita doain biar dia tetap jadi naik lagi, biar semangat lagi seperti itu. Karena kita memang tugas di dunia ini saling tarik, saling ingetin, saling semangatin. Ya, kapan kita udah mulai bebas dari menyemangati atau bebas dari mengingatkan ya, entah kalau udah mati. Gitu. Selama kita masih ada nyawa, kita tugasnya saling lihat, saling ingetin. Jadi lihat teman jatuh bukannya didiemin, ditinggalin bukan, tapi kita ingetin. Begitu teman-teman kira-kira Mbak Rahma, gimana kamu kita kajian? Iya nih, ntar ditanyain dulu nih, Om. Jadi kabarin ya. Ya, siap. Baik. Nia, gimana kabarnya nih ada Mayanti? Lagi di kantor apa lagi di mana? Siap, baru nyampe Rumdin, Oh, Masya Allah. Jadi kita lagi bahas soal ini ya Nia. Lagi bahas soal penyebutan nama Mbakku. Mbak Siap, Wiwi, Mbak Putri nih mungkin yang pada punya karyawan nih, Mbak Putri. Siapa lagi? Buki, Buki gitu ya sama karyawannya jangan bilang, lo gara-gara gue nih ya lo bisa makan jangan ya Ki.
Mbak Dita nih yang dokter nih, Masya Allah, alhamdulillah. Kalau dokter ngaji kan, alhamdulillah ya. Yuk sama-sama kita mohon pertolongan sama Allah biar sehat. Biar kita berobat ikhtiarnya seperti itu. Kira-kira itu aja sih bahasan kita malam ini. Kenapa penyebutan hambaku atau abdi itu dilarang? Karena itu tadi ya khawatir ada unsur kesyirikan di dalamnya. Bahkan untuk para hamba sahaya pun tidak boleh memanggil tuannya dengan sebutan Gusti Pangeranku. Tapi cukup ya Sayyidi atau ya Maulaya. Ada yang mau nanya lagi? Ih kalem semua ih. Sampai Winda aja kalem. Baik, kalau emang nggak ada yang nanya lagi, kebetulan emang ini bahasanya singkat ya. Jadi insya Allah kalau emang udah paham ya insya Allah Mbak Cynthia ya. Penjelasannya ini emang yang penting intinya itu. Pokoknya segala sesuatu jangankan perbuatan ya, kalau dalam koridor tauhid bahkan selevel ucapan pun kita harus berhati-hati. Jangan sampai nanti di situ ada unsur tidak beradab kita kepada Allah. Itu aja. Baik, jazakumullah khairan kasiran, saya kasih ke Winda untuk menutupnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, singkat padat jelas dan terpercaya ya, terpercaya. Udah kayak ini, jargon polisi. Baik teman-teman, bener nih nggak ada yang mau tanya nih? Atau sudah sering ini ya, mungkin yang bisa ngebedain itu kata-kata bercanda sama kata-kata yang apalah arti hambamu ini gitu ya, atau Iya ya tuh, betul. kata-kata gimmick-gimmick aja gitu ya. Mm-mm. Ada kayak gitu kan, jadi mungkin mereka nggak ada maksud ke sana gitu kan ya, cuma mungkin setelah belajar ini kan jadi lebih tahu ya koridornya mana yang tepat, mana yang kurang tepat gitu kan. Dan mana yang benar-benar tidak tepat untuk diucapkan. Iya benar, iya tukang sayur gue tuh kalau aku datang gitu, Gan beli apa Gan hari ini Gan gitu. Berapa tahun ya dia tuh udah diganti, udah digas apa aja Gan gitu. Ya udahlah, mungkin nama saya Afgan kata dia, jadi saya biarkan saja dia manggil agan-agan. Baik teman-teman, alhamdulillah kajian hari ini kita sudah selesai tepat waktu jam 9 nih. Jadi kita akhiri dengan mengucap hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.